Nggak di ladang, nggak di rumah, tetap pegang cangkul. Yang penting bersih, biar kita nyaman. Jadi ini videonya tadi siang ketika pulang ibadah, nggak ada kegiatan lagi, langsunglah kita membersihkan pekarangan rumah. Ini yang tumbuh rumputnya ini, yang jarang diinjak orang ini ya kan, di pinggir-pinggir. Kasihan sekali aku melihat bunga yang 3 ini. Masih jelas di ingatanku tahun 2019 pas musim Covid. Di situ juga lah musim bunga dan harganya juga melambung tinggi. Contohnya bunga aglonema, bunga janda bolong, bunga tandu ursa, bunga keladi, pokoknya banyak lah. Ada lagi bunga lidah mertua, masih adanya bunga yang lain, lupa aku namanya. Kalian ingatkan dulu aku, ketik dulu di kolom komentar. Ngomong-ngomong, rumput liar yang satu ini nggak kucangkul, itu obat itu. Soalnya kemarin itu dipakai anakku ketika dia selesai sakit. Pertama kali mandi setelah demam gitu kan, itulah direbus lah itu daunnya itulah dimandikan. Sudah selesai kita bersihkan samping rumah, lanjutlah ke belakang rumah. Mencangkul ini pun ada mudah-mudah sulitnya karena rapat kali dia ke batu. Jadi kalau kita cangkul pun nggak bisa rapat kali bersihnya, kita cabut pun kadang nggak tercabut semua. Biar enak aku besok-besok ngonten di sini yang dari jendela, biasalah belakang rumah itu. Jadi kalau bersih ini kan betahlah kita berlama-lama di sini. Memang enaknya kalau mencangkul itu kan nggak ada hambatan, misalkan rumput semua gitu, mudah dicangkul. Kalau kayak gini memang susahnya dia. Pokoknya kita cangkul yang bisa kita cangkul, kita cabut yang bisa kita cabut. Selainnya ya dibiarkan aja lah. Nanti kalau udah besar kita cangkul lagi. Yang pasti ini hasilnya maksimal aku buat. Selagi mencangkul ini baru kuingat rupanya ada semalam pesan nedakku sama aku. Semalam mereka bawa ubi kayu dari ladang, terus disuruh aku masakkan semalam sore. Lalu ku jawab, besok lah itu, besok kan nggak ke ladang kita, pulang gereja kita masak lah itu, ku bilang. Rupanya lupa aku, ini baru kuingat. Ini pun udah jam 4 sore, kapan lagi masak itu pikirku. Padahal orang ada itu pun nggak diingatkan aku tadi, padahal samanya kami tadi duduk. Lagian kalau sekarang pun nggak sempat lagi, soalnya anakku pun udah manggil-manggil mau mandi terus mau makan. Akhirnya sudah selesai kita cangkul, saatnya kita menyapu. Jadi karena sempitnya tempatnya ini nggak bisa disapu gitu langsung memanjang kan, takutnya nanti jatuh itu sampahnya ke dalam parit, langsung kukumpul ke dalam gon ini. Kalau kita kumpul seperti ini kan pasti nggak ada yang kececer. Tapi ketika mengumpulkan rumputnya kita usahakan tanahnya nggak terikut. Aneh kali memang aku ini, ketika mengedit video ini baru kuingat rupanya goni yang berisi sampah ini masih tinggal di situ. Karena selesai ini kan aku ke bagian depan, sementara bagian depan itu nggak menggunakan goni lagi, gitulah aku tarik-tarik terus sampai ke tempat sampah. Pantasan aja aku lupa, ya udah sebentar lagi aku ambil. Udah selesai bagian belakang rumah, kita sapu juga bagian samping yang udah kita cangkul tadi. Kalau di sini udah bebas kita menyapu sampai ke tempat sampah itu nanti, karena nggak takut lagi kita berserak kemana-mana. Lupa pula aku men-spillkan sama kalian rumput yang di belakangku itu tadi, yang ku bilang bagus untuk mandian anak-anak itu tadi kan, siapa tahu ada di tempat kalian, siapa tahu bermanfaat juga. Itu aromanya menyengat sekali, apalagi kalau udah mendidih dia ketika kita rebus, dan daunnya juga berduri. Ketika menyapu ini mamaku udah menyalakan api di tempat sampah, rupanya langsung masukkan ini langsung matilah. Memanglah mamak tania ini udah tahu daunnya masih mentah, mana lah mungkin bisa menyala. Karena kalau di kampung itu nggak ada istilahnya pemungut sampah, sampah itu kita bakar aja di pekarangan kita. Nggak terasa sudah selesai pekerjaanku. Kalau sudah bersih hati pun tenang. Gajian ribuan dolar setiap bulan, mana lah mungkin. Sekarang kan dolar lagi ngesot, nggak ada yang tidak mungkin. Sesuai pengalamanku di sini aku jelaskan. Aku di sini bukan menggurui atau sok pintar, tapi berbagi pengalaman aja. Emang aku akui sekarang dolar lagi ngesot, tapi bukan berarti kita patah semangat. Jadi solusinya gimana? Di sini aku jelaskan. Dari waktu ke waktu peraturan Facebook berubah-ubah. Kalau nggak salah bulan 11 akhir sama 12 awal kemarin dolar ngesot juga. Tapi bulan 12 akhir kembali normal. Januari sampai Maret normal, terus Maret akhir kemarin kan udah ngesot lagi sampai sekarang, berarti 3 minggu terakhir ini udah ngesot kembali. Nah, masa kamu berhenti begitu aja? Jadi maksud saya di sini, kalau kamu berhenti ataupun semangatmu turun, berarti otomatis jangkauanmu menjadi turun. Jadi kalau suatu saat dolar Facebook kembali normal, jangkauanmu tetap teratas, jadi dolarmu semakin meningkat. Dan sebaliknya, di saat dolar Facebook sudah normal kembali, rupanya jangkauanmu udah turun, kan dolarmu sama aja nggak ada lagi. Jadi maksud saya di sini, tetaplah posting dan konsisten seperti biasanya. Karena pihak Facebook pun nggak mungkin rela kalau kita berpindah ke platform lain kan. Facebook ini siapa nanti penghuninya kalau begitu? Pasti suatu saat dinormalkan kembali. Nah, jadi bagaimana caranya agar bisa kita tetap gajian setiap bulan di tengah merosotnya dolar ini? Dan disinilah dituntut kita membuat konten semenarik mungkin dengan durasi yang maksimal. Kalau kemarin sebelum dolar merosot, itu durasinya itu masih bisa 10 detik ya. Jadi kalau sekarang ini nggak bisa lagi. Bisa sih, cuman nggak ada dolarnya. Ada pun dolarnya cuman sedikit. Misalkan 100.000 tayangan, ada dolarnya misalkan 0,12. Seperti itulah. Bagaimana dengan pemula? Mana
mana mungkin bisa mencapai seperti itu tayangannya, ya kan? Jadi kita coba lah membuat durasi yang maksimal. Di sini kita dituntut membuat durasi misalkan 3 menit. Sebenarnya 40 detik pun udah ada dolarnya kalau tayangannya udah 10.000. Tapi kalau menurutku sih lebih bagus membuat durasi yang panjang. Yang panjang ini pun ada syaratnya ya. Jangan asal panjang gitu tapi orang menonton itu membosankan. Buatlah video yang menarik. Kalau penonton nanti men-skip videomu di 5 detik pertama gitu kan. Jadi kalau pihak Facebook itu nanti men-stopkan, tidak disebarluaskan lagi ke orang lain. Dan sebaliknya kalau penonton kita menonton video kita sampai habis, otomatis nanti pihak Facebook menyebarluaskan video kita ke beranda-beranda orang yang non pengikut. Makanya sering kalau video kita itu FYP kan, banyak bertambahan non pengikut jadi mengikuti kita. Jadi kita nggak usah sibuk app to app ya. Kita fokus konten yang menarik aja. Nanti pengikut akan datang dengan sendirinya di saat video kita FYP. Jadi konten yang menarik itu seperti apa sih? Nah, di sini sangat penting. Sebenarnya nggak harus sampai bagus ya baru bisa bikin konten yang menarik. Yang pertama, pencahayaan itu sangat penting ya. Bayangin aja kalau kau nonton video orang lain gelap-gelap kayak gitu, remang-remang nggak jelas gitu, pasti kamu skip kan? Nah, gitu juga orang lain menonton video kita. Jadi kalau kita lagi merekam video, janganlah berlawanan sama arahnya matahari. Kalau lagi di luar ruangan, buatlah sejajar dengan matahari. Misalkan matahari dari timur, jadi handphone kita itu pun datangnya dari timur mengarah ke barat lah kita kontennya ataupun merekam videonya. Yang kedua itu diusahakan jangan goyang-goyang kameranya saat memvideokan sesuatu biar orang lain tenang, nggak sakit matanya menonton. Dan ini sangat penting, buatlah akunmu tetap sehat. Maksudnya itu janganlah pernah kita men-reupload video orang lain karena itu akan membuat akun kita menjadi rusak ataupun kena pelanggaran. Jadi di sini maksud saya di tengah merosotnya dolar ini kita tetap membuat dengan durasi yang panjang. Kita ikuti aja sesuai peraturannya Facebook ya, begitulah atur mainnya sekarang, kita ikuti gitu kan. Namanya kita juga bekerja di Facebook ya, kita ikuti juga peraturannya. Bayangin aja kalau kamu lagi bekerja di sebuah perusahaan, pasti kamu ikuti peraturan yang ada di situ biar kamu bisa digaji. Kalau nggak pasti kamu dipecat kan? Begitulah juga di sini. Tapi itulah kelebihannya bekerja di Facebook Pro ini, kita tidak terikat, bisa bekerja dari rumah kan, kurang apa lagi. Ya berapapun kita dapat ya tetap disyukuri daripada kita kerja di luar sana. Dan lebih menariknya konten di Facebook ini, pendapatan kita tidak menentu, bisa aja bulan depan berkali-kali lipat gitu kan. Emang kalian nggak pengen seperti orang-orang yang udah sukses di luar sana bisa membangun rumah, beli mobil, beli tanah? Aku pengen loh, makanya aku tetap semangat. Dan aku yakin kalianlah salah satunya nanti orang yang juga sukses menjadi konten kreator. Amin. Keluar dari pegunungan menuju kota Pematang Siantar. Ada 2 tujuan saya, yaitu kantor pajak sama Bank BRI. Kemana-mana main satu terus, kayak mana lah, supirnya nggak mau di-spill, malu dia. Sudah nyampe aja kita di kota Pematang Siantar, tepatnya di kantor BRI. Kita skip aja, sudah selesai aja, lanjutlah kita ke kantor pajak. Kebetulan tadi saya dari BRI Megalen, jadi orang Siantar udah tahu lah pastinya gimana jarak dari Megalen menuju ke Jalan Kartini kantor pajak. Ini kami memotong dari pajak Horas. Kami tadi melewati Ramayana, Sujuya, dan sekarang Taman Siswa. Kalau sudah melewati Bakso Cinta, berarti nggak jauh lagi Jalan Dahlia. Jadi ini udah masuk dari Jalan Dahlia, terus kami bertanya lah ada tukang rujak di sini kan, di mana itu kantor pajak. Akhirnya nemu juga. Sudah masuk aku ke dalam dan inilah menunggu nomor antrian. Setelah selesai udah nyampe aja kita di perluasan. Mau membeli suri-suri kiannya dipesan mamaku tadi dari kampung. Tadi ku video call nggak diangkat. Kayak mana lah kita kan nanti nggak cocok pula. Rasanya aku menolak tua. Ternyata boruku yang paling besar sudah gadis. Jadi kita beli dulu perlengkapannya. Soalnya baru semalam rasanya aku bedong dia. Kita lanjutlah beli lauk untuk nanti malam. Nggak ada. Kali ini aku pengen makan bakso. Sebenarnya tadi mau ke bakso Monggo mampirnya aku kan, rupanya tutup. Putar balik lah kami, balik lagi ke jalan jauh. Bayangin aja jauhnya itu karena demi makan bakso. Tapi nggak apa-apa lah, bagusnya cuaca pikirku. Baru jam berapa ini? Baru kira-kira jam 12 kami yang makan ini. Mari makan semuanya. Tadinya aku pesan mie ayam bakso lapa. Rupanya belum ready katanya karena belum masak. Ya udah bakso lapa biasa aja lah aku bilang. Soalnya nggak mau aku menunggu, takutnya nanti hujan, kena hujan pula kami di jalan. Apalagi sekarang lagi musim hujan di tempatku. Kalau di tempat kalian bagaimana? Kata mamaku kalau lagi makan itu nggak boleh ngomong.
Jadi aku suruh juga dibungkus biar ada nanti oleh-oleh untuk anakku di rumah. Kalau sudah kenyang jangan lupa membayar. Langsunglah kita tancap gas pulang ke kampung karena urusanku sudah selesai hari ini. Terima kasih.